Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi dan imunisasi. Seperti teman-teman ketahui bahwa salah satu yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit adalah dengan melakukan vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi adalah serangkaian proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, baik secara injeksi atau suntikan maupun secara oral dengan ditetes untuk memberikan antibodi atau kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin sendiri adalah sebuah atau suatu zat yang berisi bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang masih sehat agar seseorang tersebut bisa membentuk antibodi spesifik dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan tadi. Dengan harapan ketika ada virus atau bakteri yang akan masuk dari luar tubuh yang khusus untuk virus antibodi yang sudah dimasukkan, maka tubuh secara otomatis akan melawan penyakit tersebut. Kandungan vaksin ini akan memberikan reaksi imunitas di dalam tubuh. Nah, hal ini kita sebut sebagai imunisasi. Imunisasi adalah serangkaian proses di mana keluarnya imunitas dalam tubuh yang diakibatkan sudah dimasukkan vaksin jenis tertentu. Kita mengenal imunisasi ini ada dua jenis, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif berarti tubuh sengaja membentuk antibodi tertentu dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan dalam vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang tadinya sedang sehat. Kemudian, dengan proses pemasukan vaksin ini, maka tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan terhadap penyakit tersebut. Imunisasi ini vaksinasi merupakan jenis imunisasi aktif. Metode pemberian vaksin dalam imunisasi itu berbeda-beda. Ada vaksin yang diberikan secara injeksi atau suntikan, ada juga vaksin yang diberikan secara oral melalui tetesan. Kemudian, efektivitas dari vaksin ini juga berbeda-beda. Ada vaksin yang cukup diberikan satu kali seumur hidup. Ada pula vaksin yang perlu diberikan beberapa kali untuk terus menjaga imunitas tubuh. Apa saja jenis vaksin, manfaat, kemudian waktu pemberiannya akan kita pelajari dalam sesi hari ini. Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh kita. Ada beberapa jenis utama, seperti vaksin virus yang dilemahkan. Teman-teman sekalian, pemberian imunisasi dapat dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung oleh petugas. Kegiatan di dalam gedung seperti saat ini, saya sedang berada di salah satu puskesmas di wilayah Kota Tangerang Selatan. Nah, pemberian vaksinasi di dalam gedung itu umumnya diberikan pada imunisasi dasar, yaitu diberikan dari bayi 0 bulan hingga 18 bulan. Namun ada tambahannya, yaitu imunisasi booster, di mana diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah. Pemberian imunisasi dalam bias atau bulan imunisasi anak sekolah itu dilakukan di luar gedung, di mana petugas akan mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi wilayah kerjanya untuk memberikan vaksin atau imunisasi kepada sasaran yang tepat. Seperti apa suasana pemberian vaksin di dalam gedung? Kita akan lihat di salah satu puskesmas di wilayah Tangsel ini. Ikuti saya ya. Teman-teman sekalian, kita akan mengenal jenis imunisasi, fungsi atau manfaat dari imunisasi tersebut, waktu pemberian, dan lokasi pemberiannya. Yang pertama, yaitu ada imunisasi hepatitis B. Hepatitis B ini bermanfaat untuk mencegah dari penyakit hepatitis B. Diberikan dosis yang pertama yaitu di usia kurang dari 24 jam pada bayi baru lahir. Kemudian nanti dilanjutkan di usia 2, 3, dan 4 bulan
itu bersama dengan jenis imunisasi DPT berisi difteri, pertusis, dan tetanus, lalu hepatitis B dan HIV. Dalam satu kali injeksi di intramuskuler atau di bagian paha luar akan mendapatkan 3 jenis vaksin, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. Yang kedua adalah imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi ini penting sekali untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Pemberiannya yaitu pada saat bayi berusia 0 sampai dengan 1 bulan dan diberikan sekali seumur hidup, yaitu secara intrakutan di lengan atas, kanan atau kiri. Jenis imunisasi yang ketiga adalah polio atau kita juga mengenal dengan sebutan OPV, oral polio virus. Ini diberikan sebanyak 4 kali, yaitu dosis yang pertama diberikan 0 sampai dengan 1 bulan, lalu diberikan ketika usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Pemberian OPV ini yaitu seperti namanya oral, maka diteteskan kepada mulut bayi sebanyak 2 tetes. Pemberian OPV ini bisa bersamaan dengan jenis vaksin yang lain. Yang keempat, teman-teman, adalah jenis imunisasi DPT, HB, dan HIV. DPT, HB, dan HIV ini berarti untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. Ini diberikan pada bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, sehingga pemberiannya adalah sebanyak 3 kali. Cuma sebentar kok. Aduh, Anak pintar, berani sekali. Jenis imunisasi yang keempat adalah DPT, HB, dan HIV. DPT ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, atau batuk lejan, dan tetanus. HB yaitu untuk hepatitis B, dan HIV sebagai penyebab meningitis. Pemberiannya adalah sebanyak 4 kali dalam 4 dosis. Dosis yang pertama diberikan usia 2, dilanjutkan usia 3 dan usia 4 bulan, serta ulangan di usia 18 bulan. Pemberiannya secara intramuskuler di paha bagian luar. Selanjutnya, jenis imunisasi yang kelima adalah rotavirus atau RV. Nah, rotavirus ini diberikan dalam 3 kali pemberian, yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan. Diberikan secara oral atau melalui mulut untuk bayi terhindar atau mencegah dari penyakit diare. Yang keenam, teman-teman, adalah jenis vaksin PCV. PCV ini diberikan dalam 3 dosis, yaitu diberikan usia 2, 3, sampai bayi sebelum usia 11 bulan. Diberikan secara injeksi intramuskuler untuk mencegah dari penyakit pneumonia. Jenis imunisasi yang ke-9 adalah IPV atau injeksi polio virus. Nah, seperti namanya, ini adalah jenis imunisasi yang diinjeksi atau disuntikan secara intramuskuler untuk mencegah penyakit polio atau penyakit lumpuh layu pada tungkai. Pemberiannya sebanyak 2 kali, yaitu di usia 4 bulan dan di usia 9 bulan, yang masih boleh diberikan sebelum bayi berusia 11 bulan. Jenis imunisasi yang ke-10 adalah MR atau measles rubella. Dari namanya kita mengetahui bahwa imunisasi ini dapat mencegah dari penyakit campak atau rubella, campak Jerman, yang diberikan sebanyak 2 kali, yaitu saat bayi berusia 9 bulan dan usia 18 bulan. Teman-teman sekalian, itu adalah semua jenis imunisasi dasar. Ada lagi imunisasi lanjutan, yaitu yang diberikan dalam BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Seperti apa? Salah satu pemberiannya adalah dengan cara para petugas kesehatan akan mendatangi ke sekolah-sekolah yang menjadi sasarannya. Biasanya adalah mendatangi di sekolah SD karena diberikan pada saat usia
sekolah dasar. Mari kita ikuti. Salah satu tempat pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksin atau imunisasi adalah seperti sekarang di lokasi saya berada, yaitu di Pusat Kesehatan Masyarakat atau dikenal dengan nama Puskesmas. Puskesmas ini merupakan salah satu sarana pelayanan yang mendekatkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dengan untuk tujuan mempercepat akses pelayanan kesehatan. Di puskesmas ini, saat ini saya berada di salah satu puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Di sini juga memberikan tentunya pelayanan vaksinasi atau imunisasi. Seperti kita ketahui dari definisi vaksin, vaksin adalah upaya pemberian atau memasukkan kuman yang baik itu dilemahkan ataupun ada juga yang mematikan. Di mana vaksin ini tujuannya untuk membentuk imunitas melalui proses imunisasi. Setelah masuknya kuman yang dilemahkan tadi, virus yang dilemahkan tadi, maka tubuh jika ada virus atau bakteri yang masuk yang spesifik terhadap vaksin yang sudah diberikan, itu akan langsung melawan dengan antibodi yang sudah dimiliki. Teman-teman sekalian, di puskesmas ini untuk memudahkan masyarakat dalam melihat apa yang sudah diberikan, bagaimana perkembangan kesehatan dari beritanya, salah satunya akan diberikan buku pemantauan. Ini adalah buku kesehatan ibu dan anak. Di depannya adalah untuk pemantauan ibu dan di belakangnya adalah untuk pemantauan anak. Di buku KIA ini, teman-teman kita akan melihat ada berbagai jenis vaksin yang bisa diberikan. Ini nanti akan menjadi catatan bagi masyarakat ketika sudah mendapatkan vaksin tersebut. Kita akan melihat bagaimana proses pemberian vaksin langsung di ruang imunisasi. Seperti apa? Mari kita simak. Ibu yang sedang membawa bayinya. Selamat siang Ibu. Ini siapa Bu? Ibu Nurma. Ibu Nurma ya. Bayinya umur berapa nih Ibu Nurma? 2 bulan. 2 bulan lebih, 2 bulan seminggu. 12 minggu. Berarti hari ini rencananya mau vaksin apa Bu? Iya. Satu lagi Polio. bukan polio kemarin. Ya udah, polio juga sekarang ada pemberian ulangannya. Kan nanti kemarin udah dikasih, kan polio nggak cukup sekali. Nanti kita akan lihat biasanya dari buku yang ini tadi, ya. Ibu bawa kan buku ini? Iya. Nah, buku ini nanti kan sudah ada rekaman, sudah dikasih imunisasi apa aja. Nanti di dalam tinggal dilanjutkan imunisasinya. Sekaligus juga nanti di buku ini teman-teman itu bisa mencatat kapan si ibu ini harus kembali lagi datang. Itu biasanya ibu akan minta datang 4 minggu kemudian atau 1 bulan untuk mendapatkan vaksinasi jenis yang lainnya. Ya, mari nanti ibunya tunggu dulu antriannya ya Bu.
Biasanya di sini teman-teman kalau di puskesmas tadi setelah daftar ya Bu. Iya. Setelah daftar terus karena mau vaksin datanglah ke depan ruang imunisasi ini. Nanti tunggu dipanggil baru bergantian pasiennya. Ya silakan Pak. Oke teman-teman, nanti kita lihat di dalam ya bagaimana pemberian vaksinnya. Lagi Bu. Pintar-pintar biar sehat loh, abangnya sehat. Nah, gitu-gitu. Iya. Sini deh, pinjam deh, pinjam depan. Ya, pintar-pintar. Teman-teman sekalian, bulan imunisasi anak sekolah adalah berarti periode tersebut merupakan waktu pemberian imunisasi untuk anak sekolah. Ada 3 jenis vaksin di bulan imunisasi anak sekolah ini. Yang pertama yaitu adalah TD. TD ini untuk mencegah dari penyakit tetanus dan difteri. Pemberiannya sebanyak 1 kali pada saat usia atau di kelas 1 SD. Kemudian adalah DT, difteria tetanus, diberikan sebanyak 2 kali pada saat berada di bangku sekolah dasar kelas 2 dan kelas 5. Yang ketiga adalah HPV atau Human Papillomavirus. Imunisasi ini penting sekali untuk mencegah penyakit kanker cervix. Diberikan pada saat berusia atau duduk di bangku kelas 5 dan kelas 6 SD, sehingga sebanyak 2 dosis. Pergi ke puskesmas naik sepeda, ketemu para nakes yang senyum berwibawa. Ayo imunisasi sejak balita agar tubuh sehat, aman, sentosa. Teman-teman sekalian, demikian tadi kita sudah mengenal apa itu vaksinasi, vaksin, imunisasi, jenis-jenis imunisasi, cara pemberian, dan manfaat dari imunisasi. Yang semuanya itu tentunya adalah salah satu upaya untuk menghindari penularan dari penyakit menular atau kita kenal dengan PD3 itu, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk lebih lanjutnya, seperti apa setiap jenis penyakit tersebut, tanda gejalanya, metode penularannya, penata laksanaannya, berdasarkan aspek host agent dan environment, akan kita bahas setiap jenis penyakit tersebut di sesi berikutnya. Sampai di sini dulu topik kita tentang vaksinasi dan imunisasi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.